Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasti dari 11 IPS 1 akan menceritakan kembali kisah perjuangan rakyat Mataram terhadap POC. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan Sultan Mataram keempat pada tahun 1613 sampai 1645. Beliau lahir di Kota Gede, Mataram pada tahun 1593 dan wafat di Karta Mataram pada tahun 1645. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung ingin menjadikan seluruh wilayah Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, keinginannya ini terhambat keberadaan VOC di Batavia. Ditambah dengan tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, yang membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan ini membawa penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan kenapa Sultan Agung ingin melakukan penyerangan terhadap VOC. Yang pertama, karena monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, karena VOC selalu menghalangi kapal-kapal dagang Mataram untuk masuk ke Malaka untuk berdagang. Yang ketiga, VOC tidak mau mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram. Yang keempat, apabila keberadaan VOC di Batavia dan tidak ada yang melakukan tindakan atas ancaman serius itu, akan berbahaya bagi Kerajaan Mataram dan atau Pulau Jawa nantinya. Pada tanggal 18 Agustus 1618, Sultan Agung melakukan penyerangan pertamanya ke kantor dagang VOC di Jepara. Hal ini memicu keretakan hubungan antara VOC dan Mataram. Penyerangan selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1918 berupa pengepungan Batavia oleh Panglima Bahureksa, sementara Belanda di bawah pimpinan Jan Pieter John berhasil menyerang pertahanan Mataram. Hal ini membuat Mataram mengalami kekalahan dan Panglima Bahureksa gugur pada tahun 1626. Sultan Agung melakukan penyerangan kembali terhadap POC. Penyerangan ini disusun secara matang dengan pembangunan pembakalan di sepanjang pantai utara Tegal dan Cirebon. Namun serangan tersebut digagalkan VOC dan Tegal pun dibakar. Pada penyerangan itu Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 dan digantikan putranya Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru berteman dengan VOC. Dan pada tahun 1945 sampai 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan keluarga Mataram. Hal ini lantas dimanfaatkan VOC untuk menguasai Kesultanan Mataram. Pada tahun 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal dan putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinannya, beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Kartasura. Hal ini menguntungkan Belanda yang menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram dan rakyat menderita karena kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Mataram terus berganti yang diwariskan oleh Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Akhir kejayaan Mataram terjadi pada masa kepemimpinan Pakubuwana II, ditandai dengan penandatanganan penyerahan kekuasaan Mataram kepada POC pada tanggal 11 Desember 1740. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 18